nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun al hadirun, a'azzakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa akhutsukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang tidak bisa kita hitung banyaknya, di sana ada satu nikmat yang teragung, ada satu nikmat yang besar. Itulah nikmat berislam. Satu ad-din, satu agama yang hanya satu-satunya benar dan diakui oleh pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menegaskan hal tersebut di dalam firman-Nya, inna ad-dina indallahil islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya agama itu tidak akan diterima dan dia di akhirat akan termasuk di antara orang-orang yang paling merugi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dua ayat itu dengan rincian yang lebih detail. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwanya Muhammad di tangan Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah seorang pun dari umatku ini yang mendengar tentang aku, tentang diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu Yahudi maupun Nasrani, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar.
kemudian mereka yang mendengar namaku itu lalu kemudian tidak beriman dengan apa yang aku diturunkan, tidak beriman kepada Islam, maka tidak ada lain tempatnya kecuali menjadi penghuni neraka di akhirat. Waliyadu billah. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang ini penduduk bumi tidak kurang dari 7,8 miliar. Namun di antara 7,8 miliar itu ternyata tidak semuanya mengesahkan Allah, tidak semuanya menyembah Allah. Bahkan kebanyakan di antara mereka bukan menyembah Sang Pencipta, bukan menyembah yang menurunkan air, bukan menyembah yang menumbuhkan tanaman, tapi malah menyembah makhluk. Ada di antaranya yang menyembah batu, ada di antaranya yang menyembah pohon, ada di antaranya yang menyembah matahari, ada di antaranya yang menyembah laut, dan ada di antaranya bahkan yang menyembah hewan. Karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, sesungguhnya hidayah berislam adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, hidayah Islam, hidayah beragama dengan agama yang benar, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam ini. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan. Sedangkan barang siapa yang diinginkan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan dadanya sesak dan sempit, ka'annama yas'adu fis sama. Kesempitan dadanya itu seolah-olah dia naik ke atas langit. Begitulah perumpamaan orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula perumpamaan orang yang Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hidayah bukan diperoleh karena kecerdasan. Kalaulah kecerdasan itu berbanding lurus dengan hidayah, maka tentulah orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, orang-orang Jepang yang lebih dahulu memeluk Islam, yang lebih dahulu merangkul hidayah agama Islam ini. Tetapi ternyata apa yang terjadi jamaah sekalian, walaupun kecerdasan mereka melambung tinggi, mereka menjadi pelopor teknologi hari ini, siapa yang dia sembah? Yang dia sembah adalah berhala-berhala, yang disembah adalah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan yang dia sembah adalah matahari yang bisa hilang dengan datangnya malam. Jadi hidayah itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, hidayah juga tidak berbanding lurus dengan bangsanya Nabi, sukunya Nabi, suku Arab.
pandai berbahasa Arab, bertemu langsung dengan Nabi, bahkan keluarganya Nabi. Kalaulah suku Arab, bahasa Arab, keluarga Rasulullah SAW berbanding lurus dengan hidayah, maka tidak ada bangsanya Nabi, tidak ada bangsa Arab yang tidak kafir, tidak ada keluarganya Nabi yang kafir. Tapi apa yang kita temukan jamaah sekalian, ada pamannya Nabi, saudara dari bapaknya Nabi, justru menjadi pelopor kejahiliaan, justru menjadi pelopor kekafiran. Itulah Abu Lahab. Bahkan turun satu surat khusus menyebutkan laknat bagi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Demikian juga jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalaulah orang yang berjumpa dengan Nabi itu menjadi jaminan mendapatkan hidayah, maka orang yang pertama kali mendapatkan hidayah adalah orang Yahudi. Sebab mereka itu mengenal Nabi sama dengan mengenal anak-anak mereka sendiri. Coba kalau kita kenal anak kita, baru suaranya kita sudah tahu, dari jauh kita sudah tahu. Orang-orang Yahudi mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang Allah turunkan kepadanya kitab, yaitu orang Yahudi, bahkan orang Nasrani, mereka itu mengenal Nabi sebagaimana mengenal putra-putranya sendiri, sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Ada orang munafik yang malah ikut salat di belakang Nabi. Ada orang munafik yang bahkan ikut pengajiannya Nabi, tetapi mereka malah menjadi musuh Islam. Mereka menjadi musuh Nabi SAW. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepada ayahnya, orang yang beliau prioritaskan untuk dia ajak menerima hidayah Islam ini, ayahnya. Tetapi ayahnya tidak mendapatkan hidayah, ayahnya menolak. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul pertama sebelum Rasul yang lainnya. 950 tahun berdakwahkan hidayah Islam ini, hanya dihitung jari pengikutnya. Bahkan istri dan anak kandungnya sendiri menolak hidayah. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, hidayah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Mari kita lihat Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Abu Talib pamannya Nabi. Abu Talib ayahnya Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat. Beliau ketika hidup membela Nabi mati-matian. Tapi apa yang terjadi di penghujung hidupnya, di akhir hayatnya, Nabi terus membimbing, Nabi terus mengajak beliau sisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata dia tidak kunjung mengucapkan kalimat itu, sampai Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai Muhammad. Hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Hidayah itu tidak berbanding lurus dengan keluarga Nabi. Hidayah itu tidak berbanding lurus dengan Nabi. Nabi dan Rasul tidak berhak memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jamaah sekalian, bagaimana kalau Allah mau memberikan hidayah kepada seseorang?
Kita tahu Fir'aun adalah orang yang paling bejat di muka bumi ini. Sebab beliaulah satu-satunya yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ma ilahukum min ilahin ghairi, saya tidak melihat ada Tuhan selain saya. Istrinya siapa? Istrinya bernama Asia. Tapi coba lihat, Asia sekalipun dia diperistrikan oleh seorang suami tagut, seorang suami yang menentang hidayah, dia beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumidz zalimin. Perumpamaan wanita yang beriman adalah istri Fir'aun. Dia hidup di bawah kekuasaan seorang penguasa penentang agama Allah, penentang Ibrahim. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya. Karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, mari kita syukuri nikmat hidayah berislam ini. Nikmat hidayah berislam inilah yang melangkahkan kaki kita menuju masjid. Nikmat hidayah inilah yang menyebabkan kita menunaikan salat 5 waktu. Nikmat hidayah inilah yang menyebabkan kita menjauhi minuman keras, kita menjauhi judi, kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu jamaah sekalian, mari kita syukuri nikmat hidayah ini. May yahdillahu fahuwal muhtada wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, hamdan yang bagi li jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, saya ingin menunjukkan kepada kita semua bagaimana cara mensyukuri nikmat itu. Sebab nikmat hidayah Islam ini bisa tercabut. Makanya ada istilah murtad. Anda pernah melihat video yang viral, seorang mantan pengurus organisasi Islam, dia dai, dia mubalik, murtad Pak, malah menjadi pendeta sekarang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bisa naik, iman ini bisa turun. Bagaimana cara kita mengetahui naik turunnya iman? Kegigihan kita dan kemalasan kita dalam beribadah. Kalau kita gigih, kita kuat, kita rajin beribadah, itulah tanda-tanda iman kita kuat. Tapi kalau kita malas beribadah, itulah tanda-tanda lemahnya iman kita. Dan iman ini tidak mustahil akan dicabut. Karena itu jamaah sekalian, syukuri. Cara mensyukurinya ada dua. Yang pertama adalah benar-benar berislam. Jangan kita ini menjadi Islam asal-asalan. Jangan kita ini menjadi Islam ogah-ogahan. Jangan kita menjadi Muslim semau-maunya. Mau salat tidak mau salat, mau puasa tidak mau puasa. Bulan puasa kita masuk ke warung coto, bulan puasa kita masuk ke warung nasi, warung sop. Bahkan tidak malu-malu kita memperlihatkan wajah kita. Dulu masih ditutupi itu, hanya kaki kita yang kelihatan. Sekarang sudah banyak orang Islam yang sudah tidak malu-malu menunjukkan wajahnya.
Di bulan Ramadan dia enak-enak makan coto. Di bulan Ramadan dia enak-enak makan ikan bakar. Ini di antara bentuk ketidaksyukuran akan nikmat hidayah Islam yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, mari kita jaga, Pak. Mari kita jaga. Cara menjaganya ada 3. 1, mencintai majelis ilmu agama. Pengajian-pengajian mari kita datangi. Pengajian-pengajian mari kita cintai. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. 1. Yang kedua adalah mencintai masjid. Mari kita termasuk di antara 7 golongan yang Allah janjikan tidak akan disentuh oleh cahaya matahari, tidak akan merasakan panasnya terik matahari. Dikala panasnya terik matahari itu tinggal sejengkal, jaraknya tinggal sejengkal dari kepala kita. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki yang tergantung hatinya di masjid. Tidak enak perasaannya, tidak enak jiwanya kalau salatnya tidak ditunaikan di masjid. Dan yang terakhir jamaah sekalian, mari kita selalu berdoa. Mari kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami ini di dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau selewengkan hati kami kepada yang lain. Tetapkan hati kami di atas kebenaran, tetapkan hati kami di atas keimanan kepadamu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha'i fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adzim la yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un waladhikrullahi akbar. الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wastaqimu, shop diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.